Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membongkar satu topik yang super esensial, yaitu tentang sifat sejati dari sebuah kekuasaan dan gimana sebuah keputusan itu diambil. Gini, kita tuh sering banget ngelihat kekuasaan sebagai sesuatu yang mutlak ya kan? Sesuatu yang cuma diukur dari seberapa besar kontrol yang kita punya atau sekedar menang taktik doang. Tapi coba deh kita gali lebih dalam lagi hari ini. Apakah hakikat kekuasaan itu benar-benar bisa dipisahin dari yang namanya etika? Atau jangan-jangan keduanya ini justru nempel erat banget satu sama lain? Kita bakal telusuri bareng-bareng gimana ilusi kekuasaan ini seringkali bikin kita buta soal apa makna kepemimpinan yang sesungguhnya. Oke, mari kita selami ini. Niccolo Machiavelli, tokoh yang pastinya udah nggak asing lagi, pernah ngeluarin satu kutipan yang tajam banget. Dia bilang seorang penguasa yang bijak tidak seharusnya menepati janji jika hal itu merugikan kepentingannya. Wah, rasanya nggak asing ya. Kayaknya kutipan ini emang diam-diam masih jadi buku pedoman andalan buat banyak tokoh modern sampai sekarang. Waktu pertama kali dengar, kalimat ini tuh kerasa banget sinis dan pragmatisnya. Kita kayak langsung diajak buat ngelihat dunia bukan dari kacamata idealisme yang indah-indah atau soal moralitas, tapi murni dari sudut pandang gimana caranya mempertahankan kekuasaan sesaat. Tapi pertanyaannya sekarang, masuk akal nggak sih pemikiran kayak gini? Kalau kita merujuk ke materi kita, pemikiran Machiavelli ini emang kedengarannya taktis banget. Tapi ada satu catatan besar nih, itu cuma berlaku kalau kita ngelihatnya murni dari kacamata kekuasaan semata. Bayangin aja, kalau tujuan utama seorang pemimpin itu cuma sekedar buat bertahan hidup dan menang, yang ngorbanin komitmen itu bakal kelihatan sebagai langkah yang sangat wajar. Tapi tunggu dulu, saya mau nantang Anda semua buat mikir lebih kritis nih. Apakah gaya kepemimpinan yang cuma peduli sama keuntungan instan kayak gini benar-benar bisa dipertahankan secara logis buat jangka panjang? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, kita harus masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita, runtuhnya fondasi kepercayaan. Gini, kalau kita mundur sejenak dari pesona pragmatisme instan ala Machiavelli tadi, kita bakal mulai ngelihat kerusakan fatal yang sebenarnya diam-diam lagi terjadi. Materi kita ngingetin satu hal penting banget. Ketika sebuah janji itu dianggap boleh dilanggar cuma karena udah nggak nguntungin lagi, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang lagi dihancurin, bukan cuma soal satu masalah aja. Ingkar janji demi ngehindarin kerugian itu ibaratnya kayak nyabut fondasi dari sebuah bangunan yang megah. Iya sih, dengan buang janji itu, kekuasaan mungkin kelihatan masih bisa bertahan buat sementara waktu. Masalah yang ada di depan mata seolah-olah kelar. Tapi, tanpa fondasi kepercayaan, kepemimpinan itu udah kehilangan alasan paling mendasar kenapa dia layak buat diikuti. Bangunannya mungkin hari ini kelihatan kokoh dari luar, tapi diam-diam dia cuma nunggu waktu aja sampai akhirnya runtuh total. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita sering banget ketemu sama persimpangan moral yang super rumit bagi seorang pemimpin, batas antara kebijaksanaan dan kelicikan. Pastinya yang namanya pemimpin itu emang selalu dituntut buat bisa nimbang banyak variabel yang rumit, termasuk mastiin kalau kepentingan orang banyak itu tetap aman. Dan jujur aja, dapatin keseimbangan ini tuh susah banget. Di satu sisi, kita punya kebijaksanaan. Ini tuh titik di mana keputusan-keputusan berat diambil murni demi kepentingan orang banyak, pakai hati nurani dan kepedulian yang nyata. Tapi di sisi lain ada kelicikan. Coba bayangin kayak seekor rubah yang senyum manis tapi sebenarnya lagi ngamanin keuntungan buat kantongnya sendiri. Kalau setiap keputusan cuma dihitung berdasarkan untung rugi pribadi, batas pemisah antara pemimpin yang benar-benar bijak sama yang sekedar licik itu bakal kabur sepenuhnya. Dan bahayanya, keputusan manipulatif ini sering banget dibungkus pakai narasi demi kebaikan bersama. Padahal, itu cuma kedok tipis si rubah aja. Coba renungkan kalimat ini sejenak dan benar-benar rasakan maknanya. Janji bukan sekedar alat, tapi bentuk tanggung jawab. Ini bukan cuma pepatah manis buat pemanis kalimat ya. Ini adalah kebenaran filosofis mendasar yang jadi inti dari materi yang kita bahas hari ini. Ketika seorang pemimpin nurunin nilai sebuah komitmen, jadi sekedar barang yang bisa dibuang kapan aja dia mau, sebenarnya dia lagi mengkhianati esensi dari tanggung jawab kemanusiaan itu sendiri. Mari kita telusuri bareng-bareng efek domino mematikannya yang nggak bisa dihindari begitu tanggung jawab itu dilucuti. Langkah pertama, sebuah janji dilanggar dengan sengaja demi keuntungan sepihak. Langkah kedua, tepat di detik itu juga benih keraguan langsung tertanam kuat di benak orang-orang yang mengikuti. Dan parahnya, di langkah ketiga, mulai dari momen itu, setiap kata, setiap rencana, atau visi apapun yang diucapin selanjutnya bakal terus-terusan dipertanyakan. Ini adalah krisis skeptisisme yang pelan-pelan bikin kepemimpinan lumpuh dari dalam. Begitu komitmen dibuang ke tempat sampah, kata-kata seorang pemimpin kehilangan harganya secara permanen. Nah, situasi ini bawa kita ke puncak pembahasan kita hari ini, ujian integritas jangka panjang. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian gimana dua paradigma fundamental ini saling berbenturan. Kalau kekuasaan sesaat dan kelicikan ujung-ujungnya cuma ngasilin keraguan yang melumpuhkan, terus gimana kita mendefinisikan kepemimpinan yang sejati itu? Kontrasnya kerasa banget.
Pendekatan jangka pendek itu selalu maksa pemimpin buat mengejar untung instan dan sebisa mungkin kabur dari segala risiko. Ibarat orang yang panik nyari tempat sembunyi pas ada badai, walaupun itu berarti dia harus ngerobek janjinya. Tapi sebaliknya, pendekatan jangka panjang itu fondasinya adalah akuntabilitas. Dia bakal berdiri kokoh layaknya mercusuar yang nggak goyah, walaupun dihantam badai kenyamanan. Keputusan yang bermoral itu emang seringkali harus rela diterjang ombak kesulitan, semata-mata demi mempertahankan integritas sejati. Biar kita punya pemahaman yang sama, mari kita perjelas hal ini. Integritas itu bukan sekedar gelar kehormatan yang gampang dipamerin pas keadaan lagi mulus dan terkendali, nggak sama sekali. Integritas adalah komitmen teguh untuk menepati janji dan tetap akuntabel, terutama, dan ini yang paling penting ya, ketika situasinya lagi benar-benar sulit, berat, atau bahkan bawa risiko pribadi. Karakter asli seorang pemimpin itu selalu ditempa secara presisi di tengah kobaran api kesulitan dan krisis, bukan pas lagi duduk santai di kursi kenyamanan. Di saat semuanya serba salah, nah, disitulah siapa diri Anda sebenarnya akan benar-benar terlihat jelas. Buat merangkum argumen kita, pada akhirnya sejarah bakal jadi evaluator dengan kaca pembesarnya yang teliti. Yang nggak bisa dipungkiri kalau trofi atau hasil akhir pencapaian di lapangan itu emang penting. Namun secara krusial, evaluasi tersebut nggak pernah berhenti cuma di sekedar angka kemenangan. Kepemimpinan itu pada akhirnya dinilai secara kritis dari metode dan cara etis ia dijalankan. Destinasi keberhasilan mungkin aja berhasil dicapai, tapi jalan moral yang diinjak buat sampai ke sana akan selalu terekam dan gak akan pernah bisa dihapus dari lembaran sejarah. Yang akhirnya ninggalin kita pada satu pemikiran provokatif yang mau saya titipin buat Anda bahwa pulang hari ini. Bagaimana cara kepemimpinan Anda akan dinilai pada akhirnya? Apakah Anda bakal diingat sebagai arsitek kekuasaan pragmatif yang secara diam-diam ngeruntuhin fondasi kepercayaan orang lain cuma demi kemenangan hari ini? Atau Anda milih buat diingat sebagai orang yang pegang teguh komitmen dan berani ngambil jalan yang sulit demi kebenaran serta akuntabilitas jangka panjang? Pilihan itu, lengkap sama seluruh konsekuensi etisnya, benar-benar ada di tangan Anda sendiri. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.